Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi pada hari ini, yaitu hari Senin 8 April tahun 2024. Sebelum kita membaca dan sejenak merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang kami alami dalam peristirahatan kami di malam yang sudah lewat. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan bangun di pagi ini dengan tubuh sehat dan kuat yang baru. Atau sekalipun mungkin di antara kami ada yang peristirahatannya tidak tenang oleh karena mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit atau pikiran yang sedang dipusingkan dengan persoalan, masalah yang berkecamuk di dalamnya, yang mengakibatkan terjadi kesulitan untuk beristirahat. Tetapi ketika kami boleh menyambut hari yang baru, ini adalah suatu pertanda anugerah Tuhan masih boleh kami kecapi. Dan karena itu kami bersyukur. Kami juga memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, yang berkuasa, penyelamat, dan pemelihara hidup kami. Ketika kami hendak beraktivitas di hari ini, kami mau mengawalinya untuk datang di hadirat Tuhan, memikirkan sejenak firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan tolong, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, yang memberikan kepada kami pengertian tentang kehendak Tuhan dan yang memampukan kami untuk menstandarkan hidup kami pada kehendak Tuhan itu. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu ayat akan kita baca dan pikirkan sejenak pada pagi ini, yaitu Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36 berkata begini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Paling tidak ada 3 poin yang bisa kita pikirkan dan memetik pesan-pesan firman Tuhan dari ayat 36 ini. Tapi malam hari ini kita pikirkan satu hal saja, atau pada pagi hari ini kita pikirkan satu hal saja, yaitu tentang mereka. Siapa mereka di sini? Yaitu para murid yang bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa maksudnya itu? Jadi saudara-saudara, para murid pada waktu itu sedang berkumpul di satu ruangan di satu rumah, dan rumah itu mungkin adalah rumah yang agak tersembunyi, dan mereka masuk di ruangan itu. Kalau kita perhatikan catatan dari Injil Yohanes pasal 20, rumah itu terkunci, jendela-jendela dan pintu-pintunya terkunci dengan rapat. Oleh karena apa? Oleh karena Yohanes 20 mengatakan para murid ini sedang takut terhadap orang-orang Yahudi. Takut karena apa? Ya, pemimpin mereka yaitu Yesus sudah ditangkap, sudah dianiaya, dan sudah dibunuh. Maka mereka berpikir jangan-jangan mereka sebagai pengikut-pengikut Yesus juga akan dicari oleh para pemimpin agama Yahudi, lalu ditangkap dan dibunuh seperti Yesus juga. Maka kemudian mereka berkumpul di satu tempat untuk bersembunyi. Nah, dalam konteks itulah ayat ini dicatat. Nah, saudara-saudara, apa yang mereka percakapkan di ruangan itu? Yaitu mereka mempercakapkan tentang Yesus. Terlebih khusus lagi, mereka mempercakapkan isu tentang Yesus yang bangkit. Dari mana datangnya isu itu? Yaitu karena pada hari Minggu itu, hari pertama di minggu itu, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan pengikut Yesus telah pergi ke kubur untuk menengok Yesus.
Tetapi ketika mereka pergi ke kubur, mereka mendapati batu penutup kubur itu sudah terguling, kubur itu terbuka. Mereka masuk di dalamnya, ternyata jenazah Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Yang ada tinggal kain kafan yang tergeletak di atas tempat di mana mayat Yesus itu dibaringkan. Lalu kemudian perempuan-perempuan itu juga berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat itu memberitahu kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus yang mereka cari itu tidak ada di situ karena Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Lalu tanpa disangka-sangka juga perempuan-perempuan itu ternyata mengalami perjumpaan dengan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka. Nah, peristiwa itulah yang kemudian diceritakan oleh perempuan-perempuan ini kepada ke-11 orang murid Yesus dan bahkan pengikut-pengikut Yesus yang lain ketika mereka berada di dalam ruangan itu. Dan ceritanya saat perempuan-perempuan itu menceritakan kepada para murid itu, Petrus langsung berinisiatif untuk mengkonfirmasi berita itu. Yaitu pagi-pagi itu Petrus pergi ke kubur Yesus dan betul, Petrus mendapati kubur Yesus terbuka dan jenazah Yesus tidak ada di kubur itu. Nah, sementara mereka mempercakapkan hal itu di dalam ruangan itu pada malam harinya, tiba-tiba pintu diketuk. Mereka sedang bersembunyi, saudara-saudara. Mereka sedang dalam keadaan takut. Jadi, cara mereka bercakap-cakap adalah bercakap-cakap dengan suara yang pelan sekali. Ya mungkin kalau ada yang suaranya sudah menjadi agak keras, ya, Petrus sebagai pemimpin mereka akan berkata, jangan terlalu keras, nanti didengarkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Nah, sementara mereka bercakap-cakap dalam suasana silent, pintu diketuk. Mereka tiba-tiba menjadi terdiam dalam ketakutan. Jangan-jangan para pemimpin agama Yahudi dan para serdadu Romawi sedang mencari mereka. Tetapi kemudian dari balik pintu terdengar suara, tolong dibuka, saya Kleopas, kami membawa berita penting untuk kami ceritakan. Nah, rupanya Kleopas yang adalah teman mereka berada di balik dari pintu itu. Maka mereka membuka pintu itu. Lalu Kleopas dan temannya itu, mereka 2 orang dari Emmaus, masuk. Begitu mereka masuk, mereka langsung dicecar dengan informasi, hai Kleopas, Simon Petrus sudah melihat Yesus, Yesus yang bangkit dan hidup kembali. Kleopas berkata, itu yang akan kami ceritakan sekarang, kami baru saja dari Emmaus. Maka Kleopas melanjutkan ceritanya. Ceritanya bahwa Kleopas dan salah seorang lainnya dari antara mereka itu pulang ke Emmaus. Pulang dengan hati yang sedih, hati yang duka. Oleh karena apa? Pemimpin mereka Yesus sudah mati, sudah disalibkan, dan sudah dimakamkan. Mereka berpikir lebih baik mereka pulang ke kampung mereka yang tidak begitu jauh dari Yerusalem. Jadi dalam perjalanan mereka, 2 orang ini, tahu-tahu Yesus bergabung dengan mereka, tapi belum mereka kenal. Dan mereka mempercakapkan, mendengar informasi penjelasan dari Yesus bahwa berita tentang Yesus yang mati dan bangkit itu memang sudah dinubuatkan dari dalam perjanjian lama. Bahwa Mesias itu harus menderita, mati dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah menjelaskan tentang firman, mereka belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Begitu tiba di rumah mereka mengajak Yesus untuk mampir. Begitu Yesus mampir, mereka sediakan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Lalu Yesus memimpin doa dan mulai membagi-bagikan roti kepada mereka. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka dan mengenali bahwa itu adalah Yesus. Mereka menjadi girang, senang sekali, tapi sayang sekali, penampakan itu langsung lenyap. Yesus yang memperlihatkan diri kepada mereka segera menghilang. Maka dalam keadaan penasaran tapi juga dengan sukacita, mereka langsung kembali lagi ke Yerusalem. Mereka pergi ke rumah di mana murid-murid yang lain sedang bersembunyi. Mereka mengetuk pintu, dibukakan, dan mereka menceritakan kisah itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita dapat melihat paling tidak ada 3 pihak
Pertama, perempuan-perempuan yang menceritakan pengalaman telah menyaksikan Yesus yang bangkit. Yang kedua, Simon Petrus yang mengkonfirmasi berita daripada perempuan itu mendapati kubur kosong. Dan mungkin juga mengalami penampakan tentang Yesus yang bangkit. Karena di perikop sebelumnya dikatakan bahwa Simon telah melihat Yesus yang bangkit. Dan yang ketiga, informasi daripada dua orang murid yang dari Emmaus ini yang memberitakan bahwa mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan hidup kembali. Saudara-saudara, tiga pihak yang berbeda atau tiga orang yang berbeda, tetapi dengan pengalaman yang sama, yaitu apa? Berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan hidup kembali. Di sini kita dapat melihat bahwa Lukas mau mengatakan kepada kita bahwa berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita yang valid, berita yang benar, berita yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena ada tiga pihak yang menceritakan tentang pengalaman melihat Yesus yang bangkit dan hidup kembali. Pengalaman itu terjadi di tempat yang berbeda, tetapi pengalaman itu sama. Jadi sudah ada tiga saksi bahwa Yesus bangkit dan hidup. Nah, itulah yang menjadi percakapan mereka saat berada di dalam ruangan itu, sebagaimana yang dicatat dalam ayat 36 dari pasal 24 kitab Lukas yang kita baca tadi. Mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang bangkit, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita pun sering berkumpul dan bercakap-cakap. Katakanlah perkumpulan-perkumpulan formal, yaitu ibadah-ibadah seremoni kita. Kita berkumpul pada hari Minggu, kita berkumpul dalam hari-hari pertemuan ibadah kolom, kita berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah Bipra, kaum bapa, kaum ibu. Kita berkumpul. Maka belajar dari ayat 36 ini, seyogianya saat kita berkumpul, kita mempercakapkan tentang apa? Kita mempercakapkan tentang Yesus. Kita mempercakapkan tentang firman-Nya. Kita mempercakapkan tentang pengajaran-pengajarannya, saudara-saudara. Nah, berbicara bercakap-cakap atau mempercakapkan berarti berbicara tentang komunikasi dua arah. Ada yang menyampaikan berita, ada yang menanggapi atau merespons berita itu. Karena itu memang dalam ibadah-ibadah kita, pertemuan-pertemuan kita, kita memang mempercakapkan tentang Yesus, mempercakapkan tentang firman-Nya, tentang ajarannya. Dan kita tahu bahwa selama ini yang paling dominan cara kita mempercakapkan itu adalah mempercakapkan satu arah, yaitu kadim atau pemimpin ibadah memberitakan firman Tuhan, firman Kristus, dan jemaat yang berkumpul mendengarnya. Dan setelah itu ibadah selesai dan percakapan beralih pada hal-hal yang lain, hal-hal organisasi, program pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Maka belajar dari firman ini, bercakap-cakap berarti komunikasi dua arah. Bercakap-cakap berarti setiap orang boleh men-share, membagikan apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi pengetahuannya. Maka ada baiknya juga kalau dalam ibadah-ibadah kita, ibadah kolom, ibadah pria kaum bapa, ibadah wanita kaum ibu, ibadah pemuda remaja, maka kita mempercakapkan firman Tuhan yang tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga dua arah. Jadi ada feedbacknya. Ada kadim, pemimpin ibadah yang memberitakan firman Tuhan, dan pemimpin ibadah boleh mempersilahkan semua murid Yesus yang berkumpul itu untuk menanggapi, memberikan catatan-catatan tambahan, pemahaman-pemahaman tentang firman Tuhan yang dibaca dan dibicarakan, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pemberita firman untuk semakin memperkaya hasanah pemahaman tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Dan saya kira kalau kita melakukan hal yang seperti itu, maka pengetahuan firman Tuhan kita akan semakin menjadi kaya. Di abad pertama, dalam konteks gereja mula-mula,
berita tentang kebangkitan Yesus menjadi bahan percakapan utama. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pesan singkat yang penting di kalangan murid-murid Yesus. Dan ketika gereja-gereja, jemaat-jemaat mulai berdiri, ini yang menjadi pesan singkat utama diberitakan oleh jemaat-jemaat. Nah, tentu bahwa berita tentang kebangkitan Yesus bagi kita jemaat Kristen di zaman sekarang ini bukan lagi merupakan hal yang baru, bukan lagi merupakan hal yang mengejutkan. Dan karena itu kita memiliki kesempatan untuk mempercakapkan segala pengajaran Kristus yang tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bertolak dari perspektif Yesus yang bangkit, yang hidup, yang adalah Tuhan. Dan karena itu firman-Nya itu berlaku bagi kita. Mari dalam pertemuan-pertemuan kita mempercakapkan Yesus. Kita mempercakapkan firman Tuhan. Dan setelah ibadah-ibadah selesai, alangkah baiknya kita juga masih melanjutkan percakapan-percakapan itu secara informal atau secara non-formal. Mempercakapkan soal firman Tuhan yang baru saja dibicarakan. Karena tentu mempercakapkan firman di dalam konteks ibadah, waktunya sangat terbatas. Boleh kita lanjutkan. Setelah selesai ibadah, ada ruang bebas komunikasi. Setelah selesai ibadah, mempercakapkan terus tentang firman Tuhan yang dibicarakan dalam ibadah tadi. Daripada kita mempercakapkan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena bukankah kadang-kadang lepas dari ibadah, jemaat yang berkumpul mempercakapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mempercakapkan tentang hal-hal negatif tentang orang lain. Mempercakapkan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, firman Tuhan kali ini mengajak kita agar supaya semakin mengembangkan budaya mempercakapkan firman Tuhan. Agar supaya kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk terus memikirkan dan mempercakapkan berita-berita firman Kristus dalam pertemuan-pertemuan kami, dalam ibadah-ibadah kami, baik dalam waktu ibadah maupun di waktu-waktu sesudah ibadah, agar supaya mulut kami dipenuhi dengan kata-kata firman, kata-kata kebenaran, dan bukan kata-kata yang tidak bermanfaat. Supaya pertemuan kami menjadi momentum untuk mempercakapkan firman dan bukan untuk mempercakapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik kami akan beraktivitas, bekerja, di tempat kami bekerja ataupun di rumah. Juga anak-anak kami akan berjuang dalam studi. Tuhan kiranya sertai. Karuniakan kepada kami hikmat yang daripada-Mu, agar supaya ketika kami bekerja, kami melakukannya dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami berjuang dalam studi, kami melakukannya dalam semangat untuk berhasil, untuk sukses dalam studi, dan untuk terus dituntun oleh Tuhan menuju ke masa depan yang sudah Tuhan rancangkan atas kami, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati kami di sepanjang hari ini. Jadikan kami sebagai alat kesaksian-Mu. Melalui hidup kami kiranya terpancar akan sinar kemuliaan Tuhan. Lewat perilaku-perilaku hidup kami, lewat tutur kata kami, kiranya Tuhan dimuliakan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, kami mohon Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang bersyukur oleh karena hari ulang tahun, diberkatilah syukur mereka, serta kami mohon tuntunan pemeliharaan Tuhan tetap mereka alami, dikaruniakan Tuhan di usia yang baru yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Lindungi kami sepanjang hari ini, jauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit, dan dari segala yang jahat. Kiranya kami baik-baik saja di hari ini dan boleh hidup mengasihi Tuhan dan melaksanakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan.
Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara program Renungan Pagi di hari ini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang berikut. Dan perkenan kami memohon, apabila saudara-saudara belum pernah menekan tombol subscribe, kiranya berkenan untuk menekan tombol subscribe pada channel kami ini, agar supaya kami dapat terus memaksimalkan pelayanan lewat media sosial YouTube ini. Terpujilah Kristus, selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.